个不管某天。弄死我！这么多！啊，你可以叫吗？嗯。哎，上手就更不对。天选，一味的，人可以没有实力。不管在什么世界。Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Fauzi Movie. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul. Namun sebelum itu Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Kisah akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Junsi. Dia merupakan seorang agen khusus dengan tingkat keberhasilan misinya yang selalu 100%. Kali ini seseorang mencuri harta nasional bernama Pagoda Hongjun. Dan sekarang dia berada dalam misi untuk mendapatkan kembali pagoda Hongjun tersebut. 冰邪是个特工，对面的看不顺眼的。红烧四只猫，Dengan kehebatan dan keahlian Junsi, sang agen khusus terbaik, dia dengan mudah membantai semua pasukan yang ada di sana. Sampai kemudian berhasil menemukan kembali harta pagoda Hongjun. Akan tetapi ketika Junsi memegang pagoda Hongjun itu, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti tersedot ke dalam pagoda tersebut. Dia tidak bisa melepaskan tangannya, sepertinya pagoda tersebut terus menariknya. Di saat yang sama, banyak para pasukan yang tiba-tiba muncul di belakang Junsi. Mereka semua pun langsung melayangkan tembakan ke arah Junsi. Junsi benar-benar tidak percaya apakah dirinya akan mati di kapal ini. Sebelum kemudian Junsi pun diledakkan. Scene kemudian berpindah. Pindahnya cukup jauh, yang mana kita berpindah ke dunia lain. Dan sepertinya ini adalah dunia kultivasi, yang mana kita dibawa ke sebuah acara pemakaman dari seorang tuan muda yang bernama Jun Moxi. Akan tetapi, hal yang tidak terduga-duga terjadi, yang mana secara tiba-tiba tuan muda Jun Moxi yang sudah meninggal tiba-tiba bangkit lagi. Kejadian itu pun membuat semua orang yang ada di sana pun lari ketakutan, menganggap bahwa tuan muda Jun Moxi telah menjadi hantu. Yang tidak kabur hanya si wanita ini. Karena wanita ini belum memiliki nama, maka kita panggil saja Susi. Susi juga terkejut dan dia langsung melayangkan tamparan kepada tuan muda Jun Moxi. Kemudian Susi melihat ternyata itu adalah tuan mudanya. Susi lalu bertanya bagaimana tuan muda bisa hidup kembali seraya membangunkan tuan muda Jun Moxi. Namun ketika Susi menyebut dirinya sebagai tuan muda dan juga mengatakan hidup kembali, tuan muda Jun Moxi sepertinya kebingungan. Dia kemudian melihat pakaiannya dan juga tempat dia berada sekarang, dan sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Lalu dia bertanya kepada Susi tempat apa ini. Susi menjelaskan bahwa ini adalah kediaman keluarga Jun di kerajaan Tianxing. Kemudian tuan muda Jun Moxi bertanya lagi apakah ini sebuah film atau apakah ini sebuah acara prank. Susi menjawab bahwa ini bukan acara prank ataupun film, dan Susi juga tidak mengerti apa yang dikatakan oleh tuan mudanya itu.
服侍整蛊节目？要不要我自己来？ Kemudian Anda semua akan dibuat terkejut karena ternyata Junsi, sang agen khusus terhebat di awal, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh tuan muda dari keluarga Jun, Jun Moxi, yang secara akal sehat tuan muda Jun Moxi sudah meninggal. Tetapi tubuhnya secara tiba-tiba dimasuki oleh Junsi, yang membuat tuan muda Jun Moxi hidup kembali. Susi menjelaskan bahwa tuan muda Jun Moxi adalah orang yang serakah, malas, rakus, dan juga pelit bahkan untuk mengenakan dan melepaskan pakaian tidur. Susi lah yang selalu melepaskan dan mengenakannya untuk tuan muda Jun Moxi. Bahkan untuk pergi ke toilet sekalipun, Susi harus bersiul dari luar untuk tuan muda Jun Moxi. 怎么听着我这么非常？ Junsi bertanya-tanya mengapa dirinya sekarang terdengar sangat tidak berguna. Namun Susi menjawab bahwa bukan tuan muda yang tidak berguna, tetapi dirinya yang terlalu berguna. Junsi kemudian melihat papan nama kematian dirinya, yang ternyata sekarang dirinya bernama Jun Moxi, putra ketiga dari keluarga Jun. Dia pun langsung bertanya apakah itu dirinya. Susi mengiyakannya, kemudian Junsi bertanya lagi di mana saudara-saudaranya. Susi menjawab bahwa mereka semua sudah meninggal. Junsi lalu bertanya lagi di mana orang tuanya. Susi menjawab lagi bahwa mereka juga telah meninggal. Hal ini pun membuat Junsi berpikir bahwa sekarang dia adalah pewaris satu-satunya dari keluarga Jun dan dia akan segera mewarisi harta keluarga. Di kehidupan ini mungkin dia akan hidup bahagia menjadi seorang tuan muda dan menikmati hidup ini. Dia kemudian melihat wajahnya dan dia cukup puas karena tubuh yang dia duduki sekarang memiliki wajah yang cukup tampan. Tapi kemudian di saat itu tiba-tiba Jun Moxi melihat seorang prajurit yang terus mengawasinya. Hal itu membuat dirinya mengerti bahwa dia telah diawasi sepanjang waktu. Kemudian dia juga menyadari bahwa kematiannya sangat mencurigakan. Sepertinya itu telah diatur oleh seseorang. 搞死了！ 没做个轻松自在的少爷，想，怕是有蹊跷。 Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Di sana terlihat seorang pria tua sedang memarahi para petinggi keluarga Jun. Dia marah karena ketidakbecusan para petinggi keluarga Jun untuk melindungi Jun Moxi, sehingga cucunya Jun Moxi sekarang telah meninggal. 老唐，你看什么呀？你个小……不是杀死我孙子的凶手！ Kembali kepada Junsi, namun sekarang karena Junsi telah memasuki tubuh Jun Moxi, maka kita mulai sekarang akan memanggilnya Jun Moxi. Terlihat Susi sedang menjelaskan tentang keluarga Tang, keluarga Li, dan keluarga Dugu yang ada di keluarga Jun kepada Jun Moxi. Penjelasan hal itu semua membuat Jun Moxi sadar bahwa cukup banyak orang yang ingin membunuhnya. Kemudian Susi juga mengeluarkan tulisan dari tuan muda Jun Moxi sebelumnya, yang mana tulisan itu mencatat orang-orang yang ingin membunuh tuan muda Jun Moxi. Tapi ketika Jun Moxi yang sekarang melihat bahwa bahkan ada ayam, bebek, dan juga yang lainnya yang ditulis di kertas itu, membuatnya merasa bahwa ini sungguh keterlaluan. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia seorang agen rahasia khusus akan bereinkarnasi menjadi seorang pecundang. 想弄死我的人，亚毛鹅，属实有点，这么多，得让本大爷挨多少骂呀！ Melihat tuan mudanya yang tiba-tiba berubah ekspresinya, Susi langsung mengatakan bahwa tuan muda bukanlah orang yang pecundang, tetapi tuan muda adalah orang yang sangat populer di kerajaan Tianxing. Karena sebentar lagi tuan muda akan menjadi suami pilihan dari Putri Ling Meng, dan hal itu membuat banyak orang yang iri. Mendengar ini Jun Moxi lalu berpikir, apakah karena dirinya akan menjadi suami dari Putri Lin Meng yang membuat si pembunuh tertarik kepadanya. Namun Susi langsung menjelaskan ketika tuan muda bangun dari tidur, tuan mudanya itu tiba-tiba jatuh dan meninggal. Mendengar hal itu, Jun Moxi pun hanya bisa tertawa karena dia tidak menyangka bahwa tubuh ini sangat pecundang dari yang dia bayangkan. 自然有许多人妒忌。您是在晚上睡觉的时候
我明白了，也就是说，你怎么？ Kemudian seorang pria tua yang memakai kursi roda muncul di sana, yang mana ternyata dia adalah seorang penatua ketiga. Penatua ketiga itu kemudian memeriksa keadaan Jun Moxi. Dia mendapati denyut nadi yang sangat licin melambangkan seorang sampah. Dan juga dia mendapati meridian yang tersumbat, menunjukkan Tuan Muda Jun Moxi ini adalah orang yang lemah. Dan ini persis sama seperti Tuan Muda Jun Moxi, Tuan Muda dari keluarga Jun mereka yang mereka kenal. Akhirnya penatua ketiga itu pun benar-benar yakin bahwa Tuan Muda Jun Moxi telah pulih. 哇，废物疙瘩！这和我想的可不太一样啊！看来咱们的默邪真得大，得靠自话。你可以叫吗？ Kemudian penatua ketiga itu berkata, jika kamu sakit, kamu bisa berteriak seperti biasa. Tapi Jun Moxi yang sekarang dia lalu berkata, tangannya telah sakit, apa gunanya dirinya berteriak? Jawaban itu pun membuat penatua ketiga cukup terkejut dan lalu melepaskan tangan Jun Moxi. Penatua ketiga itu lalu memerintahkan bawahannya untuk memberikan kabar kepada Penatua Agung bahwa Tuan Muda ketiga baik-baik saja. Shin lalu berpindah kepada Penatua Agung. Dia merupakan kakek dari Jun Moxi. Mendapati sebuah surat yang mengatakan bahwa Jun Moxi belum meninggal. Dia menghela napas lega dan menarik niat membunuhnya. 默邪未死，走了。 Sementara saat ini di tempat lain terlihat dua orang, yang satu masih muda dan yang satu sudah tua, sedang bermain catur. Si pemuda lalu berkata, bangkit dari kematian ini cukup menarik. Si orang tua itu lalu bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Si pemuda itu lalu mengatakan bahwa Penatua Agung bahkan membuat keributan di pengadilan karena kematian Tuan Muda Jun Moxi. Dan dia sekarang sadar bahwa kelemahan Penatua Agung adalah Jun Moxi. Kemudian mereka berdua pun memiliki rencana lainnya. 而复生，有点儿，那他就不是君莫邪。君莫邪是个，可若是咱们处心积虑出。 Malam harinya terlihat Jun Moxi yang sedang berlatih. Namun Jun Moxi harus mengakui bahwa tubuh Jun Moxi ini benar-benar sangat lemah. Dan dia tidak menyangka bahwa tubuh ini lebih tidak berguna daripada yang dia bayangkan. Karena tubuh ini terlalu lemah dan bahkan hembusan angin lebih kuat dari dirinya. 这也太弱了吧！ Namun di saat itu, dari tanda lahir Jun Moxi tiba-tiba keluar sebuah cahaya yang seketika membuat kepala Jun Moxi pusing, disertai dengan tanah yang mulai terbelah. Sebelum kemudian Jun Moxi melihat sebuah celah dan lalu Jun Moxi muncul di depan sebuah pagoda. Yah, betapa terkejutnya Jun Moxi karena ternyata pagoda ini adalah pagoda Hong Jun. Kemudian sebuah suara terdengar dari pagoda Hong Jun tersebut dan lalu sesuatu yang mirip dengan sebuah formasi yang disebut formasi Yin dan Yang tiba-tiba muncul. Dan kemudian setiap meridian, setiap sel di tubuh Jun Moxi langsung diubah. Itu langsung diperbaiki dengan sangat sempurna. Kemudian semua eras tipilas, semua kotoran yang selama ini sudah menumpuk di tubuh Jun Moxi dikeluarkan. Tubuhnya dibersihkan agar dia bisa memulai kultivasinya. Dan inilah berkah dari pagoda Hong Jun yang disebut seni pembuka keberuntungan langit. 地分阴阳，阴在阴阳，气造化而。 Kemudian Jun Moxi tersadar di tempat awal berada. Dia mengingat kejadian yang terjadi kepadanya sebelumnya. Dia juga ingat bahwa sebelumnya meridiannya dibersihkan dan sumsumnya dipotong dan semua racun di dalam tubuhnya juga telah dihilangkan. Jun Moxi tidak menyangka bahwa seni pembuka keberuntungan langit memiliki efek ajaib seperti itu. 谢谢啊，是。
Jun Moxi kemudian kembali ke rumahnya, tetapi karena tubuhnya yang dipenuhi lumpur hitam membuat penjaga di sana mengira bahwa Jun Moxi adalah pencuri, yang membuat Jun Moxi pun dikejar-kejar oleh mereka. Sampai kemudian Jun Moxi terpojok dan jatuh ke dalam sebuah kolam. Jun Moxi kemudian keluar dari kolam tersebut, namun di saat yang bersamaan ada juga seorang wanita cantik yang sedang bermain suling di sana. Menyadari kehadiran Jun Moxi, wanita itu pun langsung bersembunyi, dan ketika Jun Moxi keluar dari kolam, dia langsung menghunuskan pedangnya ke arah Jun Moxi. Diketahui bahwa wanita ini bernama Janda Guan King Han, yang mana sepertinya wanita ini adalah permaisuri dari kakak Jun Moxi. Dan karena kakak Jun Moxi telah meninggal, alhasil dia pun menjadi janda. Wanita ini bisa disebut kakak ipar Jun Moxi. Jun Moxi kemudian beralasan bahwa dirinya sedang mandi di kolam ini, tetapi sang kakak ipar yang melihat tubuh Jun Moxi pun langsung memalingkan wajahnya. Karena Jun Moxi ini tidak tahu malu sehingga memperlihatkan tubuhnya di hadapan wanita seperti dirinya. Namun Jun Moxi menjawab bahwa kakak ipar telah melihatnya. Jadi kakak iparlah yang tidak tahu malu. Mendengar itu sang kakak ipar pun cukup marah. Dia lalu memutuskan untuk mendisiplinkan Jun Moxi dan mereka berdua pun bertarung. Beberapa waktu kemudian terlihat Jun Moxi yang berjalan sempoyongan. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya sakit. Dia harus mengakui bahwa kakak iparnya yang menjanda selama ini cukuplah cantik. Tapi sayang, walaupun cantik, dia sangat kejam. Kemudian penatua ketiga muncul di hadapan Jun Moxi. Namun tiba-tiba penatua ketiga itu langsung melepaskan sebuah panah ke arah Jun Moxi. Tetapi ternyata anak panah itu bukan ditujukan kepada Jun Moxi, melainkan ditujukan kepada seorang pembunuh yang berada di belakang Jun Moxi. Kemudian penatua ketiga memarahi Jun Moxi karena dirinya selalu meminta Jun Moxi untuk berlatih seni bela diri secara teratur. Tetapi Jun Moxi tidak pernah melakukannya, sehingga Jun Moxi pun tidak tahu pemahaman dasar bahkan tentang tingkat kultivasi. Alhasil sekarang penatua ketiga itu pun akan menjelaskan semuanya secara rinci kepada Jun Moxi. Yang mana tingkat kultivasi di benua Xuan ini diawali dengan ranah dasar, yaitu ranah Xuan Qi yang dibagi menjadi 9 tingkat. Kemudian setelah 9 tingkat terlampaui, lalu ranah Silver Xuan, Gold Xuan, Jade Xuan, Earth Xuan, Sky Xuan, dan yang terakhir Supreme Divine Xuan. Jadi total ada 16 tingkat ranah kultivasi di benua Xuan Yuan ini. 廷琛至尊神选、金选、玉选。 Kemudian penatua ketiga itu menghela napas dalam karena tuan muda ketiga keluarga Jun mereka yang akan mewarisi tahta keluarga Jun, tetapi tidak memiliki kemampuan seni bela diri apapun. Sedangkan dirinya sekarang dia telah lama lumpuh. Dia dijebak waktu itu yang membuatnya menjadi lumpuh dan dia sekarang tidak bisa berjalan. Sedangkan kakek Jun Moxi sekarang sudah semakin tua. Mereka khawatir akan keselamatan Jun Moxi ke depannya. Raut sedih terpancar dari wajah penatua ketiga karena keluarga Jun yang dulunya makmur sekarang telah jatuh ke titik seperti ini. 已经老了，如果你再没有，却不然。哦，眼下竟已到。 Jun Moxi kemudian berkata bagaimana jika dirinya memiliki cara untuk bisa membuat penatua ketiga berjalan kembali.
Mendengar itu, penatua ketiga langsung terkejut bercampur tidak percaya bahwa Junmoxi bisa membuatnya berjalan kembali. 已经站不起来多年，起来呢？凭你？ Pagi harinya, Junmoxi mulai mencoba menyembuhkan penatua ketiga. Tetapi cara Junmoxi untuk menyembuhkan penatua ketiga agak sedikit konyol, yang membuat penatua ketiga pun agak dibuat malu karenanya. 你小子能装什么？这定付之以枪腹。 Beberapa saat kemudian, dua penjaga membawa sebuah karung. Penjaga itu menjelaskan bahwa orang di dalam karung ini sangat mencurigakan. Oleh karena itu, mereka menangkapnya dan membawanya ke hadapan Tuan Muda Junmoxi. Ternyata itu adalah seorang bocah yang gendut. Susi langsung mengenali bahwa itu adalah Tuan Muda Tang. Dia merupakan teman akrab dari Tuan Muda Junmoxi dan hubungan mereka berdua sangat dekat. Sepertinya Tuan Muda keluarga Tang itu sedang mengalami sebuah masalah. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Junmoxi. Kemudian dia membawa Tuan Muda Junmoxi pergi dari sana. 三少救我！有人跑啊！谁知道他是不是来？ Tuan Muda Tang kemudian menjelaskan bahwa dia kalah dalam berjudi dan dia telah kehilangan 150.000 tael. Sampai pada akhirnya dia tidak memiliki uang lagi. Tetapi Tuan Muda Li terus memprovokasinya, yang membuatnya pada akhirnya mempertaruhkan calon istrinya sendiri. Dan dia juga pada akhirnya masih tetap kalah. Masalahnya sekarang adalah calon istrinya merupakan putri dari Menteri Kehakiman. Dan jika dia tahu bahwa calon istrinya yaitu anaknya telah dibuat pertaruhan oleh Tuan Muda Tang, maka Tuan Muda Tang pasti akan dijebloskan ke penjara Menteri Kehakiman. Oleh karena itu sekarang Tuan Muda Tang menemui Junmoxi untuk meminta bantuan. 我输了整整15万两，肯定又输了吧？回来的老婆呀，风那孙子激我，肯定是只输不赢，对吧？传出去的话，我非得被。 Kemudian Tuan Muda Junmoxi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu Tuan Muda Tang karena dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun kemudian Tuan Muda Tang mengatakan bahwa Tuan Muda keluarga Li sebelumnya telah mengatakan kepada dirinya bahwa jika dirinya bisa membawa Tuan Muda Junmoxi datang ke perjudian tersebut, maka hutangnya akan dianggap lunas dan calon istrinya juga akan dikembalikan. 求我有什么用啊？不说了，只要把你带去。 Mendengar itu, Tuan Muda Junmoxi langsung menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan yang mungkin untuk membunuhnya lagi. Tetapi Tuan Muda Tang itu tidak peduli. Dia mengatakan bahwa sebelum Junmoxi terbunuh, Junmoxi harus tetap ikut bersamanya ke kasino untuk menyelamatkan calon istrinya. Dan lalu dia membawa Junmoxi pergi dari sana. Sungguh teman yang tidak tahu diri. Akan tetapi hal yang tidak terduga terjadi, yang mana tiba-tiba semua orang yang ada di sana tiba-tiba menghilang entah pergi kemana. 你这人，走！睁大你的眼睛往四处看一眼，是有点不对劲啊。 Suasana yang sangat sepi dan mencekam ini membuat Tuan Muda Junmoxi langsung menyadari bahwa mungkin banyak orang telah bersembunyi di sekitarnya dan bersiap untuk menyergapnya. Sampai kemudian sebuah serangan melayang dari belakang Junmoxi. Namun Junmoxi dengan sigap langsung menangkap serangan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu datanglah seorang wanita berbaju pink, yang mana ternyata wanita ini bernama Dugu Xiaoyi. Dia adalah putri tercinta dari keluarga Dugu. Melihat kemunculan dari Nona Xiaoyi, para penjahat yang sudah bersembunyi di sana pun memutuskan untuk menahan dulu aksinya dan kemudian kembali bersembunyi. Mendapati kedatangan Nona Xiaoyi, Tuan Muda Tang sepertinya cukup tidak senang. Dia lalu membisikkan kepada Junmoxi untuk jangan sampai memprovokasi wanita ini. Lalu dirinya mengajak Junmoxi untuk secepatnya pergi ke kasino. Melihat Tuan Muda Tang dan Tuan Muda Junmoxi akan pergi dari sana, Nona Xiaoyi pun langsung bertanya,
kalian mau pergi kemana? Bawa aku bersama kalian. Tetapi Jun Moxi dan Tuan Mu Datang tidak ingin mengajak Nona Xiaoyi dan kemudian langsung berlari pergi. Melihat itu, Nona Xiaoyi pun langsung mengambil sebuah kacang di sampingnya dan lalu menjetikan kacang tersebut ke arah punggung Jun Moxi dan juga Tuan Mu Datang, yang seketika membuat tubuh Jun Moxi dan Tuan Mu Datang pun tidak bisa digerakkan. 4月初2，现在周围可全是杀手。 Untuk menakut-nakuti Nona Xiaoyi, Jun Moxi pun mengatakan bahwa ada pembunuh di sekitar mereka sekarang. Jadi sebelum para pembunuh itu melancarkan aksinya, Jun Moxi meminta Nona Xiaoyi untuk segera pergi dari sini. Tetapi mendengar itu, Nona Xiaoyi bukannya takut, namun dia malah menantang para pembunuh itu untuk keluar dan bertarung dengannya. Namun karena para pembunuh itu tidak keluar juga, Nona Xiaoyi pun langsung mencari para penjahat itu di sekitar. Dan setelah menemukan mereka, Nona Xiaoyi langsung menghajar para penjahat tersebut. Jun Moxi melihat bahwa para penjahat itu sepertinya takut kepada Nona Xiaoyi. Dia pun langsung mengerti bahwa jika dirinya tetap berada di dekat Nona Xiaoyi, maka dirinya akan tetap aman. Tetapi sayang, kemudian Nona Xiaoyi mengejar salah satu penjahat dan menjauh dari Jun Moxi. Hal itu pun memberi kesempatan para penjahat lainnya untuk keluar secara langsung dan kemudian mengepung Jun Moxi dari segala arah. Namun Jun Moxi tidak takut. Dia mengatakan bahwa ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menguji kemampuan barunya, yaitu seni pembuka keberuntungan langit. Jun Moxi lalu membuat segel dengan kedua tangannya, dan di saat yang sama, para penjahat itu mulai menyerang Jun Moxi secara bersamaan. Dan kemudian terjadilah baku hantam. Jun Moxi menghajar para penjahat itu. Satu persatu dari penjahat itu terhempas oleh pukulan Jun Moxi. Dan di saat yang sama, Jun Moxi juga menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Dan lalu melayangkan serangan balik yang berhasil memukul mundur para penjahat lainnya. Kehebatan Jun Moxi ini seketika membuat Tuan Mu Datang terkejut, karena dia tahu betul bahwa sebelumnya Jun Moxi ini adalah orang yang sangat pecundang, tetapi sekarang dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Namun hal itu juga sukses membakar semangat Tuan Mu Datang. Dirinya kemudian tidak lagi bersembunyi dan lalu dirinya menyerang para penjahat tersebut dengan menggunakan kelebihan bobot tubuhnya untuk membuat para penjahat tersebut kehabisan napas ketika ditimpa oleh tubuhnya yang besar. Setelah semua masalahnya selesai, Tuan Mu Datang itu menarik tangan Jun Moxi dan mengajaknya untuk segera pergi ke kasino. Namun di saat mereka bertiga akan pergi, tiba-tiba penjahat yang sebenarnya muncul, yang mana penjahat ini berada di tingkat Master 8. Melihat itu Jun Moxi dan yang lainnya langsung pergi ke belakang, ingin melarikan diri. Tetapi dari arah belakang juga ada para penjahat lainnya yang sudah menunggu mereka. Mereka kemudian pergi ke arah kiri, tetapi juga sama, para penjahat lainnya juga muncul dari arah sana. Alhasil kalau sudah situasinya seperti ini, Jun Moxi dan yang lainnya pun hanya bisa bertarung. Namun baru saja akan bertarung, tiba-tiba Nona Xiaoyi berkata bahwa dirinya akan meminta bala bantuan. Yang mana kemudian dia membuat suara peluit. Seketika mendengar suara peluit itu, sebuah cahaya melesat dari kejauhan. Cahaya itu kemudian tiba di medan perang dan dengan mudah mengalahkan para penjahat tersebut. Ternyata yang menyelamatkan mereka bertiga itu adalah seekor harimau kecil. Dia merupakan monster beast tingkat 7. Scene kemudian berpindah ke kasino. Terlihat Tuan Mu Dakli dan yang lainnya sedang menunggu Tuan Mu Datang dan juga Jun Moxi di sana. Tetapi Tuan Mu Dakli mengatakan bahwa itu juga jikalau Jun Moxi bisa selamat.
karena dirinya sudah membuat konspirasi untuk bisa membunuh Tuan Muda Jun Moxi di saat perjalanan ke kasino. Sepertinya yang telah mengirim banyak para pembunuh sebelumnya adalah mereka. Namun tiba-tiba Jun Moxi dan yang lainnya tiba-tiba muncul di kasino, dan hal itu pun seketika membuat Tuan Muda Li dan yang lainnya terkejut. Ternyata Jun Moxi masih hidup. Jun Moxi kemudian menaikkan kakinya di atas meja seraya berkata, "Aku mendengar bahwa kamu ingin bersaing denganku." Tetapi kemudian Tuan Muda Li berkata dengan sangat lembut, yang mana dirinya bukan mengajak bersaing, tetapi hanya melakukan persahabatan di dalam sebuah kompetisi perjudian. 想和我比一比？ Singkat cerita, kompetisi perjudian pun dimulai. Terlihat ada pelayan yang memberikan minuman kepada mereka semua. Namun Tuan Muda Li diam-diam telah memasukkan sesuatu kepada minuman yang akan diminum oleh Jun Moxi. Tetapi Jun Moxi yang berasal dari masa depan, dirinya pun langsung mengetahui hal tersebut. Lalu ketika Tuan Muda Li dan yang lainnya tidak memperhatikannya, dirinya langsung menukar minumannya dengan minuman milik Tuan Muda Tang. Jun Moxi berpura-pura dirinya terkena dampak dari minuman tersebut, dan lalu Jun Moxi menyetujui begitu saja taruhan permainan pertama. Namun sayang di taruhan permainan pertama ini, Jun Moxi pun harus kalah. Tapi kemudian setelah kalah tersebut, Jun Moxi pun malah menaikkan angka taruhannya, yang mana bahkan saat ini Jun Moxi mempertaruhkan calon tunangannya sendiri, yaitu Putri Lin Meng. Mendengar itu Tuan Muda Li pun setuju, tetapi kemudian Jun Moxi mengatakan bahwa kita harus mengganti permainannya, yang mana Jun Moxi menyarankan untuk bermain dadu. Mendengar itu Tuan Muda Li pun langsung setuju, karena ternyata dirinya juga telah menyiapkan beberapa trik kepada permainan dadu tersebut. Jun Moxi mengambil salah satu dari dadu tersebut dan langsung menyadari bahwa dadu ini telah diisi dengan merkuri. Tetapi trik ini hanyalah trik biasa yang selalu Jun Moxi mainkan di KTP di zaman modern waktu itu. Kemudian Tuan Muda Li langsung menjadi orang pertama yang memutar dadu tersebut. Dan karena kecurangannya, dirinya pun mendapat angka dadu yang semuanya 6. Alhasil dirinya pun mengatakan bahwa, "Jun Moxi, kamu kalah lagi." Namun Jun Moxi menjawab bahwa bahkan dirinya belum mengocok. Lalu dari mana Tuan Muda Li bisa tahu bahwa dirinya telah kalah? Saudara Tuan Muda Li yang bernama Li Zhen langsung mengatakan bahwa tidak mungkin ada skor yang lebih tinggi dari angka 6. Namun Jun Moxi menjawab bahwa itu mungkin saja, dan lalu dia langsung mengocok dadu-dadu tersebut. Sebelum kemudian menempelkannya di atas meja, dan Jun Moxi pun mendapat angka 6++. Alhasil Jun Moxi pun menjadi pemenang di permainan kedua ini. 这把你又输了。里面灌了水。那咱们就继续吧。 Permainan ketiga pun dimulai, yang mana permainan ketiga adalah tebak-menebak koin. Akhirnya di permainan ketiga ini, Jun Moxi juga keluar sebagai pemenang dan mendapatkan koin tersebut yang disembunyikan di lengan baju oleh Tuan Muda Li. Kemudian permainan keempat pun dimulai, yang mana permainan keempat yaitu melemparkan pisau kepada buah apel yang ada di atas kepala. Siapapun yang melemparkan pisau itu tepat mengenai buah apel tersebut, maka orang itu akan keluar sebagai pemenangnya. Pada awalnya Tuan Muda Li sangat berbangga diri karena pisaunya dapat dengan tepat mengenai apel tersebut. Namun dirinya kemudian terkejut ketika melihat Jun Moxi bahkan melakukannya dengan menutup matanya. Dan bahkan buah yang digunakan Jun Moxi berukuran jauh lebih kecil. Tetapi walaupun begitu, pisau yang dilempar Jun Moxi dapat tepat mengenai buah tersebut, yang membuatnya pun menjadi juara di permainan ini. Kemenangan berturut-turut Jun Moxi membuat Tuan Muda Li sangatlah marah, tetapi kemudian dia menekan rasa marah di dalam hatinya sebelum kemudian dia berkata, "Bagaimana jika permainan selanjutnya kita bertaruh hidup dan mati? Yang mana jika dirinya menang maka Jun Moxi harus mati, namun jika dirinya kalah maka adiknya yang akan mati."
Mendengar itu sontak sang adik Li Zhen terkejut kenapa nyawa dirinya yang harus dipertaruhkan. Namun Jun Moxi langsung menyetujuinya dan lalu permainan terakhir pun dimulai. Yang mana permainan ini adalah untuk membuat gula sarang lebah secepatnya dalam batas waktu setengah jam. Siapapun yang memotong kelopaknya lebih dulu maka orang tersebutlah yang akan menjadi pemenangnya. Tuan Muda Li terlihat sangat bekerja keras untuk melakukannya. Tetapi terlihat Jun Moxi hanya duduk santai saja. Hal itu pun membuat Tuan Muda Tang langsung bertanya, "Kenapa kamu belum mulai?" Jun Moxi menjawab, "Tenang saja, karena dirinya tidak akan kalah dalam permainan ini." Mendengar Jun Moxi yang sangat meremehkan, di samping, Nona Xiaoyi langsung marah dan memukul kepala Jun Moxi. Tetapi Jun Moxi langsung menjelaskan untuk memperhatikan dengan baik-baik, karena Tuan Muda Li akan segera kalah. Benar saja, tiba-tiba gula sarang lebah yang sedang dikerjakan oleh Tuan Muda Li tiba-tiba pecah. Hal itu pun seketika membuat Tuan Muda Tang terkejut dan juga senang karena ini artinya Tuan Muda Li telah kalah. Namun Tuan Muda Li langsung menolak untuk menerima kekalahannya karena bahkan Jun Moxi belum memulai memotong, tetapi kenapa dirinya bisa dianggap kalah? Namun kemudian Nona Xiaoyi langsung menjelaskan aturannya, yang mana siapapun yang memecahkan gula sarang lebah terlebih dahulu, maka orang tersebut akan kalah. Hal itu membuat Tuan Muda Li benar-benar terkena serangan jantung dan dia langsung pingsan di tempat. 不行了，太厉害了，太厉害了！咦，送了，我自己拿回去就行。 Singkat cerita, permainan pun sudah selesai dan yang menjadi juaranya tentu saja adalah Tuan Muda Jun Moxi. Namun dia tidak merenggut nyawa dari adik Tuan Muda Li, tetapi dia membawa barang-barang berharga sebagai jaminan. Kemudian mereka bertiga pun berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing. Namun setelah berpisah, Jun Moxi terlihat menghela napas lega. Mereka berdua akhirnya pergi dari sisinya dan tidak ada lagi orang yang akan mengganggunya. Jun Moxi kemudian berjalan-jalan ke pasar. Dia memakan sebuah jajanan yang tidak mengandung pengawet sedikit pun dan juga kemudian membeli sebuah cermin. Scene berpindah, terlihat seorang pemuda berpakaian putih yang dapat mengendalikan bunga sakura. Pemuda ini adalah tuan muda dari keluarga Li yang sebenarnya. Dia bernama Li Houran. Li Houran kemudian memarahi kedua adiknya itu karena mereka berdua tidak becus dan gagal menjalankan misi yang dirinya berikan. Li Houran bertanya, "Apakah kalian yakin bahwa Jun Moxi telah meminum halusinogen itu?" Mereka berdua menjawab ya, tetapi mereka juga bingung. Kenapa bisa Jun Moxi tidak berada dalam kebingungan setelah meminum halusinogen itu? Li Houran kemudian meminta seorang pelayan untuk membawakan cangkir minum bekas sebelumnya. Sebagai orang jenius dan juga pintar, dirinya langsung menyadari sesuatu, yang mana mungkin saja Tuan Muda Jun Moxi itu tidak meminum halusinogen itu sama sekali. Di saat yang bersamaan terlihat Jun Moxi yang mana ternyata dirinya menggunakan sebuah teropong untuk memata-matai percakapan Li Houran dan yang lainnya. Namun sebelum dirinya bisa melihat lebih jauh, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang, yang seketika membuat Tuan Muda Jun Moxi pun pingsan di tempat. 一涣散， 确定一定已经。 Sadar-sadar Jun Moxi sudah berada di kereta kuda dengan adanya Susi dan juga sang paman di sana, yang mana ini adalah rencana sang paman, dan sang paman memperingatkan kepada Jun Moxi untuk jangan sampai memprovokasi Li Houran. Sang paman menjelaskan bahwa Li Houran itu adalah tokoh terkemuka di kalangan generasi muda di kerajaan Tianxing. Dia juga merupakan seorang jenius dengan kemampuan yang luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Tapi Tuan Muda Jun Moxi tidak ingin mendengarkan pamannya itu meninggi-ninggikan orang lain. Dirinya pun langsung keluar dari kereta kuda. Hal itu pun membuat sang paman cukup marah dan dia langsung keluar dari kereta kuda untuk mengejar Jun Moxi. Di saat itu seorang pria tidak sengaja menendang kursi roda sang paman. Pria itu pun langsung berhenti dan mencaci maki sang paman sebagai orang cacat bajingan. Namun ketika salah satu pria yang lewat mengenali identitas dari sang paman yang merupakan Jenderal Jun Wuyi,
Seketika pria tersebut pun menjadi tidak berani dan dirinya langsung memberi hormat kepada Jenderal Jun Wuyi dan memohon ampun atas perkataannya sebelumnya. Untungnya sang paman memiliki tingkat kesabaran yang cukup tinggi dan dirinya tidak mempermasalahkan perkataan pria itu sebelumnya dan lalu meminta Susi untuk mendorong kursi rodanya. Mereka bertiga kemudian berjalan-jalan di kerajaan Tianxing ini dengan sang paman yang terus waspada, lalu melindungi Jun Moxi. Bahkan ketika Jun Moxi akan memakan sebuah jajanan, sang paman mencicipinya terlebih dahulu jajanan tersebut karena takut mengandung racun. Di saat itu seorang anak kecil tiba-tiba akan tertimpa oleh bangunan di sana. Untungnya Jun Moxi yang sedang berada di sana langsung menyelamatkan anak kecil itu. Kemudian sang ibu dari anak tersebut pun berterima kasih kepada Jun Moxi. 我是怕这里面有毒。为的不是保全自己，而是为了……谢谢恩人， Sementara saat ini di kediaman keluarga Jun, terlihat ada pemimpin dari keluarga Tang yang datang ke sana dengan marah-marah. Dia mengatakan, "Pak Tua, cucumu telah memenangkan kasino dan merampok banyak harta." Namun kakek Jun Moxi itu mengatakan bahwa cucunya tidak mungkin menang di dalam kasino. Kemudian terjadilah ketegangan di antara mereka berdua, yang mana air ludah mereka berdua pun muncrat kepada muka satu sama lain. Dan mata mereka juga sepertinya mengeluarkan sengatan listrik. Sementara di luar terlihat Li Yaoran beserta dua saudaranya juga telah sampai di depan kediaman keluarga Jun. Li Yaoran mengatakan bahwa dirinya perlu untuk menemui Jun Moxi. Sementara saat ini Jun Moxi nampak sedang santai dan diurus oleh Susi, sebelum kemudian dua kakek tua itu datang ke sana. Kakek tua keluarga Tang langsung menunjuk ke barang-barang berharga yang berada di tangan Jun Moxi. Hal itu pun membuat kakek tua keluarga Jun cukup terkejut. Namun dia masih tidak percaya bahwa cucunya telah melakukan itu dan dirinya berkata bahwa pasti ada kesalahpahaman di dalam hal ini. Kemudian Pak tua keluarga Jun itu langsung berteriak dan memarahi Jun Moxi. Namun di saat itu Li Yaoran juga masuk ke ruangan tersebut. Dia membawa beberapa koin emas dan lalu mengatakan bahwa Tuan Muda Jun Moxi telah memenangkan kompetisi di kasino sebelumnya. Dan dia datang untuk menyerahkan koin emas sebagai nilai tukar dan meminta barang yang dijadikan taruhan sebelumnya untuk dikembalikan lagi kepadanya. Karena itu merupakan pusaka keluarga Li mereka. 君莫邪，是不是你把他？ 给送来了，不知抵押在哪。 小生这就告退。 Setelah urusannya itu selesai, Li Yaoran pun pamit pergi kepada Tuan Muda Jun Moxi. Namun Tuan Muda Jun Moxi sebagai tuan rumah langsung mengerti dan kemudian mengantar Li Yaoran sampai ke gerbang keluar. Namun sebelum keluar dari gerbang, terlihat seekor nyamuk hinggap di pipi Li Yaoran. Sontak melihat itu, Jun Moxi pun memiliki kesempatan untuk menampar Li Yaoran dengan keras. Li Yaoran tentu saja sangat marah ketika pipinya ditampar oleh Jun Moxi. Dan ketika dirinya akan membalas menampar Jun Moxi, tiba-tiba Jun Moxi memperlihatkan nyamuk di tangannya. Dan dirinya mengatakan bahwa sebelumnya dia menampar Li Yaoran karena dirinya takut Li Yaoran akan digigit oleh nyamuk ini. Mendengar itu Li Yaoran pun menahan amarah di hatinya lalu berkata bahwa Tuan Muda Jun sangat baik. Sebelum kemudian dirinya langsung pergi dan menaiki kereta kudanya. Namun sebelum dirinya menaiki kereta kudanya, dia mengatakan, "Jun Moxi, tunggu saja nanti." Malam harinya, kedua kakek tua itu makan mie bersama. Kakek tua keluarga Tang mengatakan bahwa tuan muda keluarga Tang yaitu Tang Yuan cucunya. Dia benar-benar tidak berguna dan hanya bisa membuat masalah saja. Mendengar itu kakek tua keluarga Jun mengatakan bahwa kamu tidak perlu berkecil hati karena jika dibandingkan dengan cucuku, cucumu jauh lebih baik. Namun kakek tua keluarga Tang itu langsung menegaskan bahwa dirinya tidak membandingkan cucunya dengan cucumu karena jika dibandingkan dengan cucumu, tentu saja cucumu yang lebih buruk. Mendengar itu kakek tua keluarga Jun cukup tidak senang. Dia lalu kemudian mengatakan bahwa akhir-akhir ini Jun Moxi cucunya agak berbeda. Yang mana dirinya pernah mendapati bahwa Jun Moxi belajar seni bela diri.
Hal itu pun seketika membuat kakek tua keluarga Tang sangat penasaran dan ingin meminta nasihat kepada kakek tua keluarga Jun itu. Di saat yang sama, ternyata tuan muda keluarga Tang, Tang Yuan, sedang mendengarkan pembicaraan kedua kakek tua itu. Kemudian dirinya langsung pergi dari sana. Tang Yuan lalu datang ke kamar Jun Moxi. Namun Jun Moxi terlihat sedang berkultivasi. Di dunia kesadaran spiritualnya, terlihat Jun Moxi sedang bertarung melawan monster hiu raksasa. Sampai-sampai pertarungan itu terbawa keluar dan terlihat kaki Jun Moxi menendang wajah Tang Yuan. Jun Moxi mengatakan, "Dasar gendut, kamu selalu merusak urusanku." Kemudian Tang Yuan mengatakan bahwa setelah Jun Moxi meninggal dan hidup kembali, sifat Jun Moxi berubah. Dan sekarang kakeknya ingin dirinya mengikuti jejak Jun Moxi. Jika tidak, kakeknya akan membunuhnya. Kakeknya ingin dirinya yang awalnya hanya ayam berubah menjadi burung phoenix. Mendengar itu, Jun Moxi hanya menggelengkan kepalanya seraya mengatakan bahwa itu sangatlah mustahil untukmu. Tang Yuan kemudian memelas meminta bantuan kepada Jun Moxi. Akhirnya Jun Moxi pun mau tidak mau harus membantunya. Dan kemudian Tang Yuan meminta Jun Moxi mengambilkan uangnya dan juga semua barang-barangnya karena dirinya akan kabur. Jun Moxi awalnya tidak mau, tetapi Tang Yuan ini memaksanya dan mengeluarkan Jun Moxi dari kamarnya sendiri. Di luar, Jun Moxi hanya bisa menghela napas dalam. Dia yang sebenarnya Junsi dari masa depan tidak mengerti teman macam apa yang dimiliki oleh Jun Moxi ini. Cuaca saat itu sedang hujan. Jun Moxi keluar tanpa memakai payung. Tetapi kemudian Jun Moxi mengeluarkan aura merah darah dari tubuhnya. Dan Jun Moxi cukup puas karena dengan aura merah darah ini, bahkan dirinya tidak membutuhkan payung di saat hujan. Selanjutnya Jun Moxi memakai caping dan juga topeng. Kemudian datang ke markas keluarga Tang. Ketika Jun Moxi tiba di markas keluarga Tang, di saat yang bersamaan terlihat ada seorang pencuri yang sudah mencuri barang berharga dari keluarga Tang. Terjadilah pertarungan antara sang pencuri dan juga sang penjaga dari keluarga Tang. Sementara Jun Moxi, dia memperhatikan pertarungan tersebut dari kejauhan. Jun Moxi menyadari bahwa orang yang sedang bertarung tersebut berada di ranah Gold Swan. Jun Moxi kemudian mentransmisikan suaranya kepada penjaga keluarga Tang tersebut untuk membantunya. Tetapi hal itu sontak saja memperingatkan sang pencuri, yang mana sang pencuri tersebut langsung mengunci posisi Jun Moxi. Menyadari bahwa dirinya sudah ditemukan, Jun Moxi pun kemudian pergi dan melarikan diri. Sementara sang pencuri, dia berhasil mengalahkan penjaga dari keluarga Tang itu dan lalu mengejar Jun Moxi. Terjadilah kejar-kejaran sebelum pada akhirnya Jun Moxi pun terpojok. Dan lalu sang pencuri melayangkan tinjunya kepada Jun Moxi seraya berkata, "Siapa kamu?" Jun Moxi menjawab bahwa dirinya hanyalah pejalan kaki. Tetapi sang pencuri tentu saja tidak percaya. Dia berkata, apakah pejalan kaki akan menyaksikan pertarungan begitu lama dan bahkan memberikan nasihat kepada orang lain? Merasa penjelasan tidak ada gunanya, Jun Moxi pun kemudian mengeluarkan aura merah darah dari tubuhnya dan bertarung melawan sang pencuri dengan serius. Jun Moxi menghantam kepala dari sang pencuri dan tak sengaja caping milik sang pencuri pun terlepas, yang mana kemudian memperlihatkan kepalanya yang botak, membuat sang pencuri saat marah. Dia lalu mengatakan bahwa sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi karena kamu telah mengetahui rahasia terbesarku, maka aku harus membunuhmu. Sang pencuri pun kemudian terus-menerus melayangkan serangan mematikan kepada Jun Moxi, dan sang pencuri menjadi lebih kejam daripada sebelumnya. Jun Moxi yang tidak bisa lepas dari kejaran sang pencuri pun kemudian meminta bantuan kepada pagoda Hongjun yang ada di tangannya. Tetapi sayang pagoda Hongjun tidak ada respon sama sekali, yang membuat Jun Moxi pun berpikiran, mungkinkah ada mekanisme khusus untuk mengaktifkannya? Jun Moxi kemudian meneteskan esensi darahnya kepada pagoda Hongjun tersebut. Tetapi sayang itu juga masih tidak berguna dan sama sekali tidak ada respon. Namun selanjutnya ketika hidup dan mati Jun Moxi sedang dipertaruhkan, tiba-tiba
Boom! Pagoda Hongjun pun seketika aktif, dan di lautan spiritualnya, terlihat Jun Moxi yang sedang ditingkatkan kekuatannya oleh Pagoda Hongjun tersebut. Terlihat cahaya warna-warni yang merupakan atribut dari kultivasi, itu semua memasuki tubuh Jun Moxi, dan kemudian merubah warna aura di tubuh Jun Moxi menjadi warna biru berkilau yang menandakan Jun Moxi telah menerobos ranah kultivasi. Hal itu pun membuat Jun Moxi sangat senang karena Pagoda Hongjun ini meningkatkan kultivasinya langsung ke ranah Sky Swan dengan sangat cepat. Jun Moxi kemudian mengeluarkan aura birunya itu di hadapan sang pencuri, yang seketika membuat sang pencuri itu menggosok-gosok matanya dengan tidak percaya, karena dia tidak menyangka bahwa ternyata orang di depannya ini adalah master di ranah Sky Swan. Jun Moxi kemudian melancarkan serangannya, tetapi terlihat serangannya itu tidak dapat menyakiti sang pencuri sama sekali. Jun Moxi pun terkejut karena ranah kultivasinya telah mencapai ranah Sky Swan yang sangat kuat. Tetapi mengapa serangannya tidak mampu melukai sang pencuri sedikit pun? Tetapi sang pencuri itu berpikiran lain, yang mana dirinya berpikir bahwa pihak lain sengaja menahan kekuatannya dan tidak berniat untuk melukainya. Namun Jun Moxi juga sedikit bingung, karena mengapa tingkat kultivasinya telah meningkat, namun kekuatan serangannya masih tetap sama. Saat ini kemudian sang pencuri yang sangat ketakutan, dia pun kemudian bersujud dan memohon belas kasihan kepada Jun Moxi. Sang pencuri juga mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa orang di depannya ini pastilah salah satu dari 8 master tak terkalahkan di kerajaan Tianxing yang bernama Master Eagle God. Tetapi mendengar itu, Jun Moxi tidak mengatakan apa-apa karena Jun Moxi saat ini mendapati sebuah fakta yang mana ternyata hanya warna efek dari tingkat kultivasinya saja yang berubah, seperti seolah-olah berada di ranah Sky Swan, tetapi kekuatannya masih sama seperti sebelumnya, dan Jun Moxi langsung menyadari bahwa Pagoda Hongjun telah membodohinya. Tetapi karena Pagoda Hongjun telah membodohinya, maka dirinya juga akan membodohi sang pencuri. Sang pencuri yang sudah ketakutan pun kemudian memberikan barang curian yang dirinya ambil dari keluarga Tang kepada Jun Moxi. Dia mengatakan, "Tolong ampuni aku, Master Eagle God." Tentu saja Jun Moxi tidak mengampuni orang ini begitu saja. Jun Moxi lalu mengatakan, siapa dalang di balik pencurian ini? Namun sang pencuri tidak ingin mengatakannya, sebelum kemudian dirinya pun melarikan diri dari sana. Scene berpindah di sebuah kekuatan bernama Geng Kota Utara. Terlihat sang pemimpin Geng Kota Utara yang memiliki kepala botak, dan ternyata sang pencuri sebelumnya adalah dirinya. Kemudian terlihat seorang pemuda yang memakai cadar muncul di sana. Namun walaupun memakai cadar, kita masih dapat melihat bahwa pemuda tersebut adalah Li Youran. Sang pemimpin Geng Kota Utara itu langsung berlutut di depan Li Youran dan mengatakan bahwa misi kali ini gagal. Li Youran mengatakan bahwa seharusnya mereka sekarang sudah mendapatkan pil Swan milik keluarga Tang. Sang pemimpin Geng Kota Utara itu mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyangka bahwa seorang master hebat di ranah Sky Swan akan muncul. Sementara saat ini di markas keluarga Jun, terlihat Susi menjelaskan kepada Jun Moxi bahwa pagi ini ada masalah yang sangat besar karena pil Swan telah dicuri dan raja dari kerajaan Tianxing sangat marah. Dan raja mengatakan akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Mendengar itu Jun Moxi cukup terkejut. Dia mengatakan ini hanyalah sebuah pil, tetapi mengapa itu bisa menimbulkan masalah yang sangat besar? Susi langsung menjelaskan bahwa pil Swan itu adalah harta tingkat super, yang mana dengan menggunakan pil Swan, seseorang dapat langsung menerobos ke ranah Sky Swan. Mendengar itu sebuah ide terlintas di benak Jun Moxi, dan setelah Susi keluar dari kamarnya, Jun Moxi pun langsung membuka barang curian sebelumnya. Dia mengatakan bahwa sebelum pil Swan ini dikembalikan kepada Tang Yuan, maka dirinya harus melihatnya terlebih dahulu. Namun ketika membukanya dan melihat lalu mengambil, ternyata itu hanyalah sebuah biji coklat. Jun Moxi pun langsung tidak menyangka dan dirinya mengatakan bahwa dirinya harus segera mengembalikan barang ini kepada Tang Yuan.
升到天玄境界。Saat ini di kota terlihat selembaran yang menuliskan tentang Master Eagle God yang menerobos markas keluarga Tang dan lalu mencuri pil Xuan tingkat 9. Semua selembaran itu pun disebarluaskan ke seluruh kerajaan. Sementara saat ini di kediaman keluarga Dugu, terlihat Xiao Yi cukup kesal karena dirinya ketinggalan berita sebesar ini. Setelah itu dia kemudian pergi ke kediaman keluarga Jun dan lalu menemui Jun Moxi dan juga Tang Yuan. Ketika itu dia melihat Jun Moxi dan Tang Yuan menyembunyikan sesuatu darinya. Xiao Bai pun diperintahkan oleh Nona Xiao Yi untuk melihat barang apa itu. Akhirnya Jun Moxi pun hanya bisa menyerahkan barang itu ke tangan Nona Xiao Yi. Melihat barang itu, Nona Xiao Yi pun langsung beranggapan apakah kamu yang telah mencurinya. Tetapi Jun Moxi mengatakan tidak, dan lalu Jun Moxi menjelaskan kejadian semalam dan juga mengatakan bahwa dirinya telah melihat pencuri tersebut. Hal itu pun membuat Tang Yuan dan juga Nona Xiao Yi penasaran tentang siapa pencurinya. Namun sayang Jun Moxi mengatakan bahwa pencuri itu memakai topeng, alhasil dirinya tidak mengenalinya. Tetapi kemudian dirinya kembali mengatakan bahwa walaupun dirinya tidak mengenalinya, namun dirinya dapat menebak siapa orang itu. Sepertinya Jun Moxi sudah memiliki sebuah rencana. Mereka bertiga kemudian sepakat bahwa masalah ini harus dipecahkan dan mereka harus mengetahui siapa dalang sebenarnya dari pencurian pil Xuan tersebut. Karena Jun Moxi menyadari bahwa tujuan pihak lain bukanlah semata-mata pil Xuan, tetapi tujuan pihak lain adalah untuk memicu perang dan Master Eagle God akan dituduh sebagai dalangnya. Dan kerajaan Tianxing ini mungkin akan marah dan berperang melawan Master Eagle God. Jun Moxi yang hanya mengetahui bahwa sang pencuri itu memiliki kepala yang botak pun menjalankan rencananya, yang mana mereka menjual rambut palsu. Sampai kemudian sekelompok pria muncul di sana dengan begitu arogan. 一起。去，忙得急什么你？